teman-teman, ini saya mau share ya, kenapa sih sudut terakhir di turbin uap itu paling panjang. Jadi ada alasannya, filosofinya itu ya kita pakai persamaan ini, P sama dengan F per A. Jadi untuk mendapatkan gaya yang sama ya, karena kan tekanannya sangat kecil ya, tekanan sama A kan berbanding terbalik ya. Jadi ini tekanannya sangat kecil ya, yang di sudut terakhir tekanannya kan kecil ya, paling bisa 0,5 bar ya. Jadi itu luas penampangnya diperbesar. Paham nggak teman-teman ya? Ini kan berbanding terbalik, F sama A kan berbanding terbalik ya. Jadi ini kecil ya, ini berbanding lurus kan sama ini. Aku pengen F-nya besar dong. Ini torsi, lagi-lagi punya torsi teman-teman. Ya udah F-nya aja gedein gitu. Ya kan, bener nggak? Ya, balik aja. Ya ini ditaruh sini ya. A kali P sama dengan F. Ketika P kecil, untuk mendapatkan F yang sama, maka A-nya diperbesar, luas penampangnya diperbesar. Itu teman-teman ya. Simple kok. Ini filosofi sederhana. Kemudian muncul pertanyaan lagi, kenapa di steam turbin itu multi stage, bertingkat-tingkat? Di hidroturbin satu tingkat. Ya. Jadi ini kompresor sih hasilnya. Tapi kan kompresor kebalikannya turbin uap kan ya. Ya kan kalau di kompresor kan kompres, turbin uap ekspansi. Jadi kalau di tariknya kompresor itu rasio tekanan semakin kecil, efisiensinya tuh semakin bagus. Maka kenapa di turbin itu dibuat bertingkat-tingkat untuk ngedapetin efisiensi yang lebih bagus. Kalau satu tingkat aja ya, misal impuls aja satu tingkat di uap itu jatuhnya efisiensinya cukup rendah teman-teman kalau pakai teori ini ya. Nah, tapi kenapa di air cuma satu tingkat? Karena kita tahu kan kecepatan fluida di air itu rendah ya, kecepatannya rendah. Kemudian karena masanya besar kan untuk air ya, terus ditambah tekanan air itu tidak sebesar di uap, makanya sekali pakai langsung habis gitu teman-teman ya. Jadi cukup satu tingkat aja. Kalau dibuat bertingkat-tingkat malah nanti terlampau kecil itu tekanan keluar turbin impulsnya ya. Tuh, jadi yang mendasarinya adalah karena tekanan teman-teman ya. Karena tekanan dan kecepatan ya. Jadi karena kecepatan air itu rendah, makanya pakai satu stage. Kalau di uap makanya bertingkat-tingkat ya. Atau karena tekanan di uap itu ya, untuk mendapatkan efisiensi yang lebih bagus, jadi ditambah bertingkat-tingkat itu efisiensi untuk mendapatkan efisiensi yang lebih baik. Jadi ini ya tadi ya yang saya jelasin, oleh one stage satu tingkat ya, balik lagi sih ke sini karena kecepatannya rendah. Jadi makanya kalau kecepatannya rendah satu stage aja, meskipun masanya besar dengan menghasilkan gaya yang sama, tapi kadang kecepatannya rendah, makanya satu tingkat aja. Tapi momentumnya, hantamannya itu benar-benar kuat teman-teman kalau di air. Kalau di uap hantamannya itu nggak sekuat air, makanya dia bertingkat-tingkat. Kenapa yang di uap tidak bertingkat? Kenapa yang di uap tidak satu tingkat aja ya? Ya karena dia hantamannya cukup rendah, tapi kecepatannya tinggi. Makanya dibuat bertingkat-tingkat untuk mendapatkan gaya yang sama. Paham nggak ya? Pakai balik lagi ke rumus momentum ini teman-teman ya. Hantaman air itu tinggi tapi kecepatannya rendah, makanya dibuat satu tingkat. Kalau dibuat bertingkat-tingkat kecepatannya udah habis ya, yang air. Kalau yang uap, kalau dibuat satu tingkat itu hantamannya rendah ya, karena masanya kecil, akhirnya
Karena kecepatannya tinggi akhirnya masih ada tekanan keluar turbin, akhirnya sia-sia dong, hanya dibuat bertingkat-tingkat itu teman-teman ya, dasarnya seperti itu. Nah, ini ada kurvanya ya, ini turbin uap. Jadi ini kecepatan, jadi kecepatan itu naik ketika ada setiap belokan di sudu diam ya, di sudu diam kecepatan dinaikkan, saya dinaikkan. Kemudian tekanan selalu dropnya pelan-pelan karena sangat cepat teman-teman ya, makanya tekanannya itu berkurangnya pelan-pelan. Satuan pada tekanan ya itu berbanding lurus dengan massa juga kan ya ya. Jadi karena massanya itu kecil ya, alias tekanannya juga tekanannya besar, kecepatannya itu, makanya dia bertingkat-tingkat. Soalnya uapnya sangat cepat, makanya dia bertingkat-tingkat karena hantamannya yang kecil kan gitu kan kalau di turbin uap. Intinya teman-teman kalau sederhananya bedain turbin uap sama turbin air tuh di hantamannya. Hantaman di air tuh sangat besar, makanya satu tingkat, kecepatannya rendah. Kalau di uap hantamannya kecil, kecepatannya tinggi, makanya bertingkat-tingkat untuk memanfaatkan uap yang masih punya kecepatan tinggi itu teman-teman. Oke gitu teman-teman ya. Semoga bermanfaat share dari saya.